Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar pemirsa? Tema pembahasan kita kali ini adalah munculnya komunitas yang menjadi biang awal perpecahan sebuah organisasi. Mungkin apa yang menjadi pembahasan kita kali ini bisa menimbulkan pro dan kontra dari para pemirsa semuanya. Tapi ya, inilah namanya pembahasan. Sudah pasti ada yang setuju, ada pula yang kurang setuju. Semua itu saya anggap wajar, ya. Namun pemirsa, sebelum Anda semua menyampaikan pendapat-pendapat kalian ya di dalam sebuah kolom komentar, saya minta Anda semua simak baik-baik dan dicerna baik-baik. Kira-kira apa yang saya sampaikan ini dan benarnya dan benar apa tidak, gitu ya. Jika dirasa ada benarnya, ya jangan ngotot. Alangkah baiknya diperbaiki atau ditinggalkan sebelum kesemuanya menjadi runyam, ya, dan penyesalan di kemudian harinya. Baik, mari kita kembali ke pokok pembahasan. Munculnya komunitas menjadi biang awal perpecahan sebuah organisasi. Yang saya maksud di sini bukanlah komunitas-komunitas yang berdiri sendiri, tetapi komunitas yang didirikan di dalam wadah organisasi. Yang familiarnya komunitas yang menumpang tenar pada nama besar sebuah organisasi. Kenapa komunitas yang didirikan di dalam sebuah organisasi tersebut saya katakan sebagai biang perpecahan pada organisasi, ya? Simak baik-baik. Mari sama-sama kita lebih jauh, ya, asal mula berdirinya komunitas tersebut menurut sepengetahuan saya, ya, yang saya lihat disimak. Komunitas-komunitas tersebut berdiri dan didirikan itu atas dasar sebagai berikut, ini menurut saya. Yang pertama, berdirinya komunitas di dalam sebuah organisasi itu 99% atas dasar ketidakpuasan dan ketidakpatuhan sang pendiri komunitas terhadap keputusan serta peraturan yang dibuat oleh organisasi tersebut, ya kan? Ayo dicek. Yang kedua, berdirinya komunitas di dalam sebuah organisasi biasanya juga dibentuk oleh para tokoh-tokoh yang lama vakum, dan setelah melihat organisasi tersebut berkembang pesat, mereka baru kembali dan merasa ikut andil di dalam perkembangan organisasi tersebut. Yang menjadi pertanyaan generasi sekarang ini, di mana mereka di saat masa-masa sulit, di saat organisasi butuh mereka, ya kan? Setelah sekian lama mereka menghilang dan setelah organisasi berkembang pesat, mereka baru kembali dan merasa punya andil di dalamnya dan ingin dianggap ada di dalamnya, di dalam perjuangan itu. Yang ketiga, munculnya para pecundang yang gila jabatan. Nah, ini pula sebagai penyebab perpecahan di dalam sebuah organisasi. Mereka-mereka yang ingin menjadi pengurus, ya, namun tidak terpilih, dan akhirnya mereka mencari massa untuk memusuhi kepengurusan yang sah. Ada pula para pengurus-pengurus lama yang tergantikan karena masa jabatannya sudah akhir, ya, mereka pun berusaha makar dan melawan aturan-aturan organisasi dengan menggerakkan para anggota
yang masih patuh pada mereka, yang tunduk pada mereka. Itulah penyebabnya juga. Yang keempat, masih terpaparnya doktrin kesenioritasan. Sistem senioritas itu sebetulnya baik asal ditata dengan baik. Tapi sekarang ini gara-gara merasa senior, mereka tak mau menurunkan egoisasi. Mereka suka melawan pengurus yang sah. Apalagi pengurusnya dianggap masih junior. Mereka seakan merendahkan kemampuan pengurus tersebut. Lalu biasanya itu mereka membuat barisan-barisan sendiri dan mencoba melawan aturan yang diterapkan di sebuah organisasi tersebut. Sungguh, itu senior yang tidak pantas dicontoh karena berusaha makar dari aturan sebuah organisasi tersebut. Yang kelima, adanya anggota organisasi abal-abal tanpa melalui proses, ya, sehingga mudah terprovokasi dan hanya ikut-ikutan pada para tokoh-tokohnya yang mereka bangga-banggakan tersebut, ya kan? Tuh yang terjadi di dunia ini, di masyarakat ini, ya. Nah, dari 5 hal tersebutlah yang menjadi penyebab terbentuknya komunitas, yang menjadi benalu dan menyebabkan perpecahan di dalam organisasi. Gimana? Kira-kira dengan komunitas Anda, apakah berguna di organisasi? Ataukah malah melawan aturan organisasi? Coba dicek. Jika merusak atau melawan aturan, mau kalian sebut arus bawah atau apapun, ya, atau tak ngasuh lah, terserah sampean menyebutnya, ya, seharusnya Anda bubarkan saja. Itu jika Anda lebih menyayangi dan mencintai organisasi yang Anda ikuti. Terkecuali tujuan Anda memang ingin memecah belah organisasi dan ingin merusak organisasi yang Anda ikuti. Kalau saya pribadi, ya, buat apa sih bikin komunitas di dalam organisasi, ya? Sedangkan organisasinya aja, ya, yang Anda ikuti itu lebih baik dan lebih besar. Untuk apa? Itu loh kalau tujuannya nggak buruk. Dan pesan saya, jangan membuat kelompok di dalam organisasi. Jangan membuat rumah di dalam rumah. Jangan menciptakan wadah di dalam wadah. Hasilnya kalian sama saja membuat perbedaan, ya toh, membuat perpecahan di organisasi itu. Dan kalian sudah melanggar sumpah setia kalian pada organisasi tersebut, ya kan? Coba dikoreksi diri, diingat-ingat, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipertimbangkan dan semoga bisa jadi bahan renungan Anda semuanya. Salam hormat dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka